Untuk kedua kalinya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memeriksa Ketua MK Anwar Usman terkait dugaan pelanggaran etik dalam putusan batas usia Capres dan Cawapres. Ketua MK Anwar Usman mengaku diperiksa Majelis Kehormatan MK seputar hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH yang bocor. Pemeriksaan kedua Anwar ini juga sekaligus pemeriksaan terakhir Majelis Kehormatan sebelum menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran etik gugatan batas usia Capres dan Cawapres. Anwar mengaku siap atas kemungkinan sanksi yang akan ia terima pada putusan MK 7 November mendatang. Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi dan aman juga dengan putusan atau hasil dan pihak hasil rapat musyawarah. Lagi tanggal 7 putusannya dibacakan akan siap dengan segala sanksi ataupun semua harus siap lah. Ya, oke? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki mengaku menemukan banyak masalah etik di balik putusan syarat Capres dan Cawapres setelah rangkaian pemeriksaan hakim Mahkamah Konstitusi. Salah satu masalahnya adalah adanya unsur kekerabatan. Selain itu, diduga ada kebohongan terkait tidak hadirnya Ketua MK Anwar Usman dalam rapat permusyawaratan hakim sebelum memutus 3 perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Jimli juga menyebut sudah mengantongi bukti rekaman CCTV yang berkaitan dengan proses penarikan permohonan yang kemudian diajukan kembali oleh pemohon Almas Sakibiru. Kebohongan, ini hal yang baru. Kebohongan itu maksudnya gini, itu alasan hadir dan tidak hadir di sidang. Satu, ada alasan karena konflik kepentingan, yaitu waktu kasus partai PSI dan beberapa yang ditolak itu. Selanjutnya hadir. Nah, kan waktu itu alasannya kenapa tidak hadir? Nah, ada 2 versi. Ada bilang karena menyadari ada konflik kepentingan, tapi ada alasan yang kedua karena sakit. Nah, ini kan pasti salah satu benar. Dan kalau satu benar berarti satunya tidak benar. Majelis Kehormatan MK akan menyampaikan putusan atas pemeriksaan 9 hakim MK dan para pelapor pada 7 November. Soal kemungkinan Majelis Kehormatan MK mengubah putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut itu wewenang Ketua Majelis Kehormatan MK, Jimli Asyidiki. Dia mempunyai wewenang untuk memutus itu sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh itu. Jadi kalau Pak Jimli memutuskan itu ya silakan. Saya tidak akan ikut campur. Kalau saya sih dulu waktu jadi Majelis Kehormatan Hakim MK, saya pernah memecat orang Ketua MK, Pak Akil Muhtar. Itu dipecat oleh Dewan Etik. Kini publik menanti putusan yang dihasilkan Majelis Kehormatan MK pada 7 November 2023. Tim Liputan, Kompas TV.